Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saat ini renungan saya kasih judul multitasking. Apa itu multitasking? Saya baca di sebuah artikel. Multitasking adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan lebih daripada satu macam dan bisa diselesaikan dalam rentang waktu yang bersamaan. Jadi dia bisa pekerjakan atau selesaikan 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan di rentang waktu yang sama dan semuanya bisa selesai. Nah, hebat ya multitasking. Dan kita sama-sama tahu nih kalau sering di antara kita bilang bahwa perempuan atau wanita itu lebih bisa multitasking daripada pria. Bisa mengerjakan beberapa kegiatan di rentang waktu yang sama, misalnya sambil masak, sambil mencuci, sambil menyetrika, di satu hari yang sama tuh selesai. Di waktu yang bersama tuh selesai. Keren ya. Nah, jadi multitasking itu sebuah kemampuan yang buat kita tuh keren gitu ya, bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan. Akibatnya apa sih kalau bisa selesai beberapa pekerjaan dalam rentang waktu yang sama? Kelebihannya yaitu pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Terus yang kedua, waktunya juga jadi lebih hemat. Kalau bayangin kalau misalnya tadi mencuci hari Senin, menyetrika hari Selasa, masak hari Rabu, wah jadi kan rentang waktunya panjang tuh ya. Ya, itu sih contoh aja gitu ya. Nah, itu contoh kelebihan daripada multitasking. Nah, kekurangannya apa? Kalau dari artikel yang saya baca, kekurangannya itu bisa menurunkan performa dan produktivitas. Kenapa? Karena nggak bisa benar-benar fokus 100% pada satu macam pekerjaan. Kemudian juga bisa memicu stres katanya. Karena banyak kan, yang mana dulu nih gitu ya. Pengen dikerjain semuanya gitu. Nah, itu sih. Nah, yang ketiga itu kelemahannya mengganggu daya ingat katanya. Jadi bisa mengurangi konsentrasi, jadi untuk menghafal jadi kurang bisa, jadi menurunlah kemampuan daya ingatnya. Nah, kenapa saya akan multitasking ini? Bapak Ibu, Keluaran pasal 31 ayat 1-5 demikianlah firman Tuhan. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah, Tuhan mengaruniakan kepada Bezaleel ini sebuah kemampuan yang luar biasa ya, untuk bisa menyelesaikan segala macam pekerjaan, multitasking. Nah, tapi dari segala kebaikan multitasking itu, saya juga sekalian mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita nih sampai salah menggunakan kemampuan kita bermultitasking nih. Ternyata kita multitaskingnya di mana? Di gereja. Di gereja maksudnya apa? Pada saat kita beribadah. Ya, saya mau ingatkan kepada kita semuanya, saat kita beribadah fokus kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat mendengar firman Tuhan apalagi, fokus mendengar firman Tuhan. Kalau saat ini banyak dari antara kita semua yang tidak lagi bawa Alkitab, kita lihat Alkitabnya dari handphone kita atau dari tablet kita, bisa nggak kita fokus untuk lihat Alkitab saja di handphone kita? Tidak main game, ya parah ya kalau main game. Terus yang kedua, tidak melihat aktivitas lain di handphone, misalnya chat-chat kita lah, atau media sosial kita kah, atau mungkin juga bisa sekalian melihat bisnis kita di handphone. Nah, Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Mari kita fokus kepada Tuhan. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi, kita diingatkan untuk membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci, dan selalu berdoa dalam Roh Kudus. Yuk, pada saat kita beribadah, saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita dengar firman Tuhan, artinya kita datang ke rumah Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Kita punya kemampuan multitasking, tapi jangan disalahgunakan pada saat kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Ada anugerah-anugerah yang Kau berikan kepada orang-orang secara khusus. Kami juga menerimanya. Terima kasih Tuhan, buat segala anugerah yang kami terima ada pada kami dan juga tidak ada pada orang lain. Tetapi kami membawa semuanya ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biar kami pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saat kami beribadah Tuhan kepadamu, kiranya
kami fokus kepada Tuhan. Saat kami memberikan pujian kami, penyembahan kami, terutama saat Engkau menyampaikan firman-Mu kepada kami, ya Allah, biar kami fokus kepadamu, mendengarkan suara hati-Mu, ya Allah, dalam kehidupan kami. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.